Haleluya. Shalom jemaat terkasih GBI Family Blessing yang ada di rumah. Saat hari ini kita akan ibadah doa malam. Mari beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa buat kami. Kekuatan datangnya daripadamu Tuhan. Kesembuhan, berkat datangnya daripadamu. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang memberikan kekuatan penuh buat kami. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hey. Yesus, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
ketika hati kita, hidup kita merasa sendiri, tidak ada orang yang menemani. Ketika tidak ada jalan keluar yang kita dapati, kita hanya memperolehnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semua itu karena kemurahan Tuhan bagi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari kini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan imanmu, engkau yakin dan percaya setiap firman Tuhan terjadi pada kita. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang.
Kalau pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami yang namanya jalan buntu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Allah kita yang hebat. Dia akan membukakan mukjizat-mukjizat bagi kita semua. Tidak ada satupun yang gagal setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Malam hari ini buka hatimu, buka rohmu, terima setiap firman, setiap pujian. Dengan imanmu kau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya Tuhan, malam ini terjadi terobosan-terobosan hidup kami Tuhan. Ada terobosan pemulihan dalam hidup kami, terobosan perekonomian usaha kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan mukjizat dahulu sampai sekarang, selama-lamanya terjadi. Hanya Engkau Tuhan hadapan kami. Oh, haleluya. Engkau yang memulihkan hidup kami juga Tuhan. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang berotoritas atas hidup kami. Engkau tetap menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Percaya Tuhan tetap bekerja, Roh Kudus tetap bekerja. Percaya mukjizat masih terjadi, keajaiban-keajaiban Tuhan tetap terjadi. Saya mengajak semua untuk menyembah Tuhan. Engkau yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Menyebar dengan rohmu, menyebar dengan rohmu. Dimanapun kau berada, hadirat Tuhan ada. Engkau yang saat ini ada di rumah, Tuhan bekerja atas rumahmu, di dalam rumahmu.
percaya Tuhan, apa yang Kau firmankan akan tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami siap menjadi bejana-bejana-Mu. Kami siap Engkau isi dengan firman-Mu Tuhan, yang mengubah setiap hidup kami, yang berikan jalan kami, jalan yang benar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Urapi dengan urapan ganda-Mu Tuhan. Berkati kami melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Segala puji hormat syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Biarlah hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Yesus yang sungguh teramat baik, kasih setianya sungguh melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, yaitu Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Ya, Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Saat kita menjalani kehidupan ini, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, yang di luar kendali kita. Hanya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Kita harus mengingat ini, bahwa hanya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Apa yang membuat kita takut, apalah yang membuat kita khawatir, adalah ketika kita tidak bisa pegang kendali. Kalau kita bisa pegang kendali, wah, saya yakin dan percaya kita semua tenang. Kita tidak khawatir, kita tidak takut. Saya beri contoh. Contohnya adalah, misalkan besok kita harus membayar kontrakan rumah, tetapi sehari sebelumnya kita mendapatkan bonus yang besar dari kantor, sehingga ada uang yang cukup untuk membayar kontrakan rumah. Apakah kita khawatir? Tentu tidak, bukan? Karena kita bisa kendalikan. Karena dalam kendali kita ada cukup uang untuk membayar kontrakan itu. Bagaimana bila kita tidak punya uang untuk membayar kontrakan? Pasti kita khawatir, kita akan takut. Contoh yang kedua, misalkan ini vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Pemerintah sudah menyalurkan ke puskesmas-puskesmas terdekat. Ya. Setiap warga boleh datang ke puskesmas menebus vaksin itu seharga Rp5.000 saja. Apakah kita khawatir? Tidak, karena puskesmas dekat. Lalu harganya murah, hanya Rp5.000 saja. Lalu bagaimana kalau misalkan vaksin sudah disalurkan ke setiap puskesmas, di puskesmas terdekat, lalu biayanya yang harus ditebus per orang yaitu sebesar 500 juta. Nah, apakah kita khawatir? Oh, pasti khawatir. Ke puskesmasnya kita nggak khawatir karena dekat. Nah, nebusnya seharga 500 juta per orang. Kita pasti takut, kita pasti khawatir. Karena itu di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita. Rasa takut dan khawatir keluar dari kemampuan mengendalikan, kemampuan mengkontrol kapasitas kita. Sesuatu yang kita tahu di luar kapasitas kita akan khawatir dan takut. Itulah sebabnya kita harus selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Tuhanlah yang memegang kendali. Karena kalau kita terus-menerus menggantungkan kemampuan kita sendiri, pasti saya percaya kita akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Karena Tuhan tahu kecenderungan manusia. Ya. Kecenderungan manusia adalah
begitu manusia dipertemukan sesuatu hal yang di dalam kendalinya, dia tidak akan pernah mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika ada suatu hal yang di luar kendalinya, barulah kita akan meneriakkan nama Tuhan. Betul apa betul? Iya kan? Ya. Pandemi COVID-19 ini memelekkan kita semua, bahwa sesungguhnya manusia itu hanya segini aja. Melawan virus yang kecil saja kita tidak mampu. Semuanya kalang kabut, semua kepayahan. Dari orang yang berpendidikan tinggi, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang konglomerat, orang kaya, orang yang setengah kaya, termasuk orang yang pura-pura kaya. Semuanya mengalami hal yang sama dan tidak ada yang sanggup untuk mengatasi COVID-19. Itu menandakan bahwa kita manusia ini tidak ada apa-apanya. Kita ini ya cuma segini aja ternyata. Ya, betapa kecilnya kita ini, betapa tidak mampunya kita ini. Itu sebabnya kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus percaya mengandalkan Tuhan seutuhnya dan percaya saja Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu, sehingga ketakutan tidak akan terus melingkupi kita, tidak akan terus menguasai kita. Mari kita sama-sama melihat dari Alkitab, kita belajar dari kisah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Dalam Markus 5 ayat 35 sampai 36. Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ya. Terkadang kita mengalami hal-hal yang seperti Yairus hadapi pada saat itu. Apa yang sedang Yairus hadapi? Yang pertama adalah sekarat. Dalam ayat 21 sampai 23. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Yairus sedang menghadapi keadaan yang sekarat, yaitu anaknya sedang sakit, hampir mati. Ya. Keadaannya seperti telur di ujung tanduk, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Bayangkan bila kita menjadi Yairus. Kita sebagai orang tua, anak kita sakit keras dan dikatakan di situ hampir mati. Dalam kata lain, sedang sekarat. Ya. Saya percaya Yairus pada saat itu dia sudah pergi ke berbagai dokter, ke tabib untuk bagaimana bisa menyembuhkan anaknya. Tetapi tidak membuahkan hasil. Lalu dia mendengar kabar-kabar mengenai Yesus yang akan datang ke daerahnya. Itu dibuktikan ketika Yesus datang, turun dari perahu
Yairus langsung tersungkur di bawah kaki Yesus, meminta pertolongan Yesus. Dia sudah putus asa. Yairus sudah tak tahu harus kemana lagi. Dia sudah putus asa. Yairus tidak tahu harus kemana lagi. Kepada siapa dia berharap. Tetapi imannya kembali bangkit. Pengharapannya kembali muncul ketika dia mendengar Yesus akan datang ke daerahnya. Dia awalnya yang putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Dia menemui jalan buntu. Dia sangat terjepit pada saat itu. Tak ada lagi yang bisa diperbuat. Kabar mengenai Yesus melegakan hatinya. Imannya bangkit, pengharapannya bangkit. Dia bertemu dengan Yesus, memohon pertolongan Yesus, meminta mujizat terjadi supaya anaknya bisa sembuh. Lalu kita bisa lihat sama-sama bahwa Yesus mau untuk mengikut Yairus menemui anaknya yang sedang sakit. Bukankah kita seringkali menghadapi hal-hal yang seperti ini? Anda tidak tahu lagi harus berbuat apa. Anda sudah berpikir untuk melakukan banyak hal tapi tidak mendapatkan solusinya. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi pesan Tuhan pada malam hari ini, pada hari ini, yaitu jangan takut, percaya saja. Apapun keadaan yang kita alami, jangan takut, percaya saja. Karena ketakutan kita, ketakutan Anda tidak akan menyelesaikan masalah dan memperbaiki masalah. Justru karena kita takut, kita khawatir, itu yang membuat kita semakin panik. Dan ketika kita panik, kita malah melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang konyol, hal-hal yang akan membuat kita menyesal nantinya. Oleh sebab itu, mari kita tetap menguatkan hati kita. Kita tetap percaya. Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Keadaan yang pertama adalah keadaan sekarat. Lalu yang kedua adalah terhambat. Dalam ayat 24 sampai dengan ayat 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya juga percaya Yairus adalah kepala rumah ibadat. Pasti dia juga mendengarkan banyak berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dalam keadaan yang sekarat,
Yairus menemukan pengharapan karena Yesus bersedia datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi di tengah perjalanan, mari kita sama-sama bisa membayangkan kondisi pada saat itu. Yesus itu dikerumuni banyak orang-orang berdesak-desakan, di sana dikatakan berdesak-desakan. Bagaimana kondisi berdesak-desakan? Ya, saya kasih gambarnya. Ya, di sini ada gambar Pak Jokowi sedang berdesak-desakan, ada orang banyak yang mengerumuni Bapak Jokowi. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi pada saat itu. Yairus sedang dalam kondisi yang sekarat. Anaknya hampir mati. Dia perlu pertolongan yang cepat. Dia mengharapkan pertolongan yang cepat dari Yesus. Ini anaknya hampir mati. Anaknya ini sudah sekarat. Seharusnya Yesus datang cepat-cepat. Pada saat itu tidak ada yang bisa membuka jalan karena dikerumuni banyak orang. Perjalanannya pun banyak terhambat oleh orang yang berdesak-desakan. Lalu apa yang terjadi? Sudah berdesak-desakan, ternyata ada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan menjamah jubah Yesus dan dia mengalami mujizat. Tuhan Yesus nggak langsung aja ngelonyor terus saja melanjutkan perjalanan, tapi dia malah berhenti mencari siapa yang memegang jubahnya. Murid-muridnya pun juga bingung. Lihat Tuhan, ini loh orang berdesak-desakan seperti ini. Bagaimana kita tahu siapa yang memegang jubahmu, yang menjamah jubahmu, yang seperti engkau maksud? Pasti akan sangat kesulitan. Di sisi lain, Yairus sedang butuh pertolongan yang cepat, tapi terhambat di tengah jalan oleh orang yang berdesak-desakan dan juga perempuan yang mengalami pendarahan tadi. Tidak hanya di situ, Yesus pun juga berbincang-bincang cukup lama di situ. Dia berhenti cukup lama. Dan ketika Yairus di sana, apa yang mungkin dalam hati Yairus? Ayo Tuhan, ayo ini loh, anakku ini hampir mati, dan cepet toh. Seringkali itu juga yang kita alami. Saat pengharapan sudah membumbung tinggi, tiba-tiba ada aja hambatan yang menghalangi. Kita sudah melihat jawaban doa, kira-kira ini mungkin jawaban doa kita. Ini mungkin pertolongan dari Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada hal yang menghalangi, ada hal yang menghambat. Jawaban doa yang seharusnya sudah kita terima, kini tertunda lagi. Berkat yang seharusnya sudah ada di tangan kita, kini terasa terbang melayang. Kita kembali tegang menantikan jawaban doa kita. Kita kembali tegang menantikan pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi firman datang kepada Anda dan kita semua pada malam hari ini, yaitu jangan takut, percaya saja. Jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menyalahkan keadaan di sekitar kita yang tampaknya mungkin menghambat, menghalang-halangi kita. Ya. Tetap percaya, jangan takut, percaya saja. Poin yang kedua tadi adalah terhambat. Kondisi yang ketiga adalah terlambat. Dalam ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, ya, saat itu Yesus masih berbicara dengan perempuan yang mengalami pendarahan tadi, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ketika Yesus mengurus perempuan yang sakit pendarahan tadi, datang ini
keluarga dari Yairus. Dia datang apakah memberi kabar gembira? Tidak. Dia malah memberi kabar duka. Sudah, anakmu sudah mati. Tidak usahlah kamu menyusah-nyusahkan guru. Tidak usahlah kamu menyusah-nyusahkan Yesus lagi. Anakmu sudah mati. Saat itu Yesus adalah satu-satunya harapan Yairus. Satu-satunya pengharapan yang dimiliki oleh Yairus. Dia sudah pergi ke macam-macam tabib, ke macam-macam pengobatan, tapi tidak berhasil. Ketika ada kabar mengenai Yesus, imannya kembali bangkit. Ada setitik pengharapan di situ. Yesus mau untuk mengikuti Yairus menyembuhkan anaknya. Lalu ada hambatan datang. Dan ketika hambatan datang, kabar bahwa anaknya telah mati pun datang. Keadaannya sekarang sudah terlambat. Pada saat itu Yairus pasti berpikir sudah terlambat. Karena keluarganya pun sudah memberikan informasi, sudah terlambat. Anakmu sudah mati. Tidak usah kamu menyusah-nyusahkan Yesus. Saat ini mungkin kita menghadapi hal seperti itu. Sepertinya ini sudah terlambat. Tuhan tidak menjawab doa kita. Sudah terlambat Tuhan, sudah nggak mungkin, ini sudah terlambat, nggak bisa sudah. Tuhan sudah nggak menjawab doa saya lagi. Kita mulai mempertanyakan Tuhan, kita mulai mempertanyakan pertolongan Tuhan. Karena secara manusia kasat mata sudah terlambat. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Tetapi firman Tuhan, pesan Tuhan pada hari ini untuk saya dan saudara, yaitu jangan takut, percaya saja. Jangan kecewa, jangan menyesali keadaan, jangan takut, percaya saja. Seringkali kita menganggap keadaannya sudah sekarat, sehingga kita terburu-buru mengejar waktu. Tetapi Yesus tenang-tenang saja. Seringkali kita menganggap waktunya sudah sangat mendesak, sehingga tidak ada waktu lagi mengurusi tetek bengek masalah orang lain. Tetapi Yesus tenang saja. Seringkali kita menganggap semuanya sudah terlambat. Tuhan terlalu lama bertindak. Nggak ada lagi yang bisa kita perbuat. Tapi Yesus tetap tenang saja. Dia tetap berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Karena dia yakin akan kemampuannya. Kitalah seringkali yang terburu-buru, dikejar-kejar oleh waktu karena kita tidak percaya akan kemampuan Tuhan. Kita tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar percaya akan kemampuan Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, jangan takut, percaya saja. Di akhir cerita pun Yesus membuktikan bahwa anak Yairus akhirnya sembuh, bangkit dari kematian. Dan Yairus menang. Saya percaya Yesus juga akan membuktikan kemampuannya kepada kita. Percaya saja, Tuhan memegang kendali akan segala sesuatu. Oleh sebab itu, kembali lagi saya katakan, jangan takut, percaya saja. Ayat terakhir Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Mari sama-sama kita katakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dari yang kita baca tadi, diawali dari segala macam kondisi-kondisi, ya, itu baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pandemi COVID-19 ini, diakhiri dengan sebuah kalimat penutup. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, dari cintanya Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ketika dulu masa-masa pacaran dulu, atau mungkin sekarang ada anak muda yang sedang pacaran, yang sedang dimabuk cinta. Seringkali kita mau melakukan hal-hal yang berat, hal-hal yang konyol demi pasangan kita, demi pacar kita. Meskipun badai menghadang, aku akan tetap menerjang, menemui engkau. Diantarlah dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat, dibelani datang, meskipun badai menghadang. Padahal disuruh mamanya beli telur di depan aja ngomel-ngomel. Tapi demi pacar, apa yang enggak? Itu karena apa? Karena cinta. Ngapain kita takut? Ngapain kita khawatir kalau Tuhan Yesus yang memegang kendali, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sesuatu ini, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, jatuh cinta kepada saudara dan saya. Terus apalagi yang seharusnya kita takutkan dan khawatirkan? Ingat, dalam Roma 8 ayat 38-39 tadi dikatakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini pesan Tuhan sungguh singkat dan jelas kepada saya dan saudara. Jangan takut, percaya saja, karena Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih akan firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang menghibur kami. Sungguh kami ingin terus hidup kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Ajarkan kami, Tuhan Yesus, untuk selalu kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Ajar kami, Tuhan Yesus, untuk tetap percaya akan pertolongan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Roh Kudus, Engkau pimpin kami, Engkau mampukan kami untuk bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GBI Family Blessing Surabaya. Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami hingga sampai saat ini. Sekarang dengan
hati yang penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di Gereja GBI Family Blessing. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup kami menyenangkan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Mata rohani kami hanya memandang Tuhan. Kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami. Bersama Tuhan kami akan bisa melewati hari demi hari dalam kondisi saat ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Berkati semua jemaat GBI Blessing, berkati mereka semuanya, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kesehatannya, rumah tangga, keluarga, dan pelayanannya. Sungguh boleh terus memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia. Tuhan tolong dalam kondisi saat ini, bila bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini, penularan bisa berhenti. Tuhan tolong belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia. Ampuni dosa bangsa kami dan lawatlah bangsa kami ini. Boleh terjadi hujan pertobatan, keselamatan melanda Indonesia. Terima kasih, berkati pemerintahan kami, berkati juga aparat pemerintah, juga TNI, Polri, juga semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Haleluya.